Aung San Suu Kyi terancam dipenjara lebih dari 100 tahun. Pemimpin Myanmar terguling Aung San Suu Kyi dinyatakan bersalah oleh pengadilan Myanmar Senin 6 Desember. Dia dinyatakan bersalah karena dianggap menghasut perbedaan pendapat yang terjadi di negara tersebut dan melanggar aturan COVID-19. Dalam peradilan ini, dia dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Namun hukuman ini langsung dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Namun kasus ini hanya yang pertama dari serangkaian kasus yang diajukan terhadap Suu Kyi yang kini berusia 76 tahun. Suu Kyi menghadapi total 11 dakwaan dan menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan yang dihadapi, Suu Kyi bisa dijatuhi hukuman selama lebih dari 100 tahun penjara. Seperti dikutip dari The Associated Press, ia telah ditahan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 ketika militer menggulingkan pemerintah sipil yang terpilih secara sah melalui pemilihan umum. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memenangkan pemilu dengan suara telak dan pemantau pemilu independen tidak mendeteksi adanya penyimpangan besar dalam pemilu tersebut. Sesama terdakwa dalam kasus ini adalah Win Myint yang merupakan mantan presiden dan sekutu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi. Dia juga dipenjara dalam keputusan sidang hari Senin selama 4 tahun di bawah tuduhan yang sama. Putusan itu disambut dengan protes penuh semangat di pusat kota Mandalay. Para demonstran meneriakkan slogan dan menyanyikan lagu-lagu yang dipopulerkan dalam protes pro-demokrasi pada tahun 1988. Para demonstran juga turun ke media sosial. Media sosial telah menjadi arena penting untuk perlawanan terhadap militer. Toko, seorang dokter medis, blogger populer, dan juga seorang aktivis menulis mereka telah mengeluarkan upaya maksimal mereka dalam melakukan kejahatan. Rakyat akan bebas hanya jika kita memenangkan revolusi, jadi kita harus bekerja lebih keras untuk revolusi. Pasukan Myanmar gempur kota, puluhan rumah hancur. Pasukan Myanmar menggempur sebuah kota yang bergolak hingga menimbulkan kebakaran yang menghancurkan puluhan rumah serta kantor Badan Amal Save the Children. Negara Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari dengan lebih dari 1.200 orang dilaporkan tewas dalam tindakan keras pasukan Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta. Di seluruh Myanmar, pasukan pertahanan diri bermunculan untuk menghadapi junta militer, kemudian meningkatkan serangan dan pembalasan berdarah. Seperti dilansir kantor berita AFP 30 Oktober, menurut media lokal Kitit dan The Chinwin, pasukan junta menggempur kota Tentlang di negara bagian Chin Barat pada Jumat 29 Oktober waktu setempat setelah konfrontasi dengan pasukan pertahanan diri setempat. Seorang warga Tantlang yang telah melarikan diri dari kota itu setelah bentrokan sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa gempuran dimulai setelah anggota pasukan lokal menangkap seorang tentara. Segera setelah itu terjadi artileri berat ditembakkan, katanya, seraya menambahkan bahwa dia telah mendengar antara 80 dan 100 rumah telah hancur. Kami tidak tahu apakah rumah terbakar setelah terkena artileri atau mereka yang membakar rumah itu. Kami bahkan tidak tahu harus berkata apa, kata seorang wanita yang masih tinggal di kota tersebut yang dihubungi AFP dan mengatakan rumahnya telah hancur. Foto-foto yang diterbitkan di media lokal menunjukkan kepulan asap membubung ke langit dari kota yang bertengger di tengah perbukitan hijau tersebut. AFP tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dari daerah terpencil. Setidaknya 100 bangunan diperkirakan telah hancur sejauh ini akibat kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11 pagi setelah penggunaan senjata berat, kata Save the Children dalam sebuah pernyataan. Api terus membakar kota dan tidak ada petugas pemadam kebakaran yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api, kata badan amal tersebut, seraya menambahkan salah satu kantornya rusak. Sebagian besar dari 7.500 penduduk Tantlang telah meninggalkan kota itu saat bentrokan bulan lalu. Banyak yang melarikan diri melintasi perbatasan ke India. Save the Children mengatakan kota itu sebagian besar kosong ketika gemburan terjadi pada Jumat 29 Oktober. Stafnya telah pergi setelah kekerasan sebelumnya.
Namun kasus ini hanya yang pertama dari serangkaian kasus yang diajukan terhadap Suki yang kini berusia 76 tahun. Suki menghadapi total 11 dakwaan dan menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan yang dihadapi, Suki bisa dijatuhi hukuman selama lebih dari 100 tahun penjara. Seperti dikutip dari The Associated Pers, ia telah ditahan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 ketika militer menggulingkan pemerintah sipil yang terpilih secara sah melalui pemilihan umum. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suki memenangkan pemilu dengan suara telak dan pemantau pemilu independen tidak mendeteksi adanya penyimpangan besar dalam pemilu tersebut. Sesama terdakwa dalam kasus ini adalah Win Min yang merupakan mantan presiden dan sekutu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, pimpinan Suki. Dia juga dipenjara dalam keputusan sidang hari Senin selama 4 tahun di bawah tuduhan yang sama. Putusan itu disambut dengan protes penuh semangat di pusat kota Mandalay. Para demonstran meneriakkan slogan dan menyanyikan lagu-lagu yang dipopulerkan dalam protes pro-demokrasi pada tahun 1988. Para demonstran juga turun ke media sosial. Media sosial telah menjadi arena penting untuk perlawanan terhadap militer. Toko, seorang dokter medis, blogger populer, dan juga seorang aktivis menulis, mereka telah mengeluarkan upaya maksimal mereka dalam melakukan kejahatan. Rakyat akan bebas hanya jika kita memenangkan revolusi, jadi kita harus bekerja lebih keras untuk revolusi. AFP tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dari daerah terpencil. Setidaknya 100 bangunan diperkirakan telah hancur sejauh ini akibat kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11 pagi setelah penggunaan senjata berat, kata Save the Children dalam sebuah pernyataan. Api terus membakar kota dan tidak ada petugas pemadam kebakaran yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api, kata badan amal tersebut, seraya menambahkan salah satu kantornya rusak. Sebagian besar dari 7.500 penduduk Tantlang telah meninggalkan kota itu saat bentrokan bulan lalu. Banyak yang melarikan diri melintasi perbatasan ke India. Save the Children mengatakan kota itu sebagian besar kosong ketika gemburan terjadi pada Jumat 29 Oktober. Stafnya telah pergi setelah kekerasan sebelumnya.